Makanya harusnya orang Kristen itu punya spirit yang gede. Untuk mencapai spirit besar, saudara harus memiliki kehidupan rohani yang besar. Kalau saudara jarang ibadah, doa pribadi, baca firman, Anda kumpul dengan spirit dunia, langsung Anda menjadi seperti dunia itu. Sedangkan yang sudah kumpul tiap hari dengan firman Tuhan, dengan roh Tuhan, kita ini terus menerus digembleng, itu aja kita menjaga diri. Karena apa? Kita rentan jatuh dalam pencobaan. Kita akan belajar malam hari ini tentang roh asing ya. Mari buka saat ini dalam Lukas 9 ayat 51. Lukas 9 ayat 51. Ada roh asing dan api asing. Ya, kita akan belajar roh asing, api asing. Ketika hampir genap waktunya, Tuhan Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini dalam bahasa yang lain King James Version, ada satu pernyataan dari Tuhan Yesus yang tidak ditulis, ya. Dikatakan di sini, tapi ia berpaling dan menegur mereka. Dalam bahasa King James Version-nya dikatakan bahwa ia berbalik, ya, dan menegur mereka, katanya, ya. Ada King James Version-nya enggak? Tolong buka, kalau ada tolong. Di ayat 55. Ya, but he turned and rebuked them and said. Ini New King James-nya, bukan King James Version, yang new-nya, NKJV kan kita punya toh. Nah itu, you ada, Wendro. You do not know what manner of spirit you are of. Ya, Tuhan tuh ngomong gini. Kan murid-muridnya marah, kok mereka menolak. Jadi orang Samaria itu adalah orang-orang yang dianggap tidak mengenal Allah karena mereka itu campuran. Ya. Jadi orang Yahudi dan Samaria itu tidak bersahabat. Nah, Tuhan Yesus waktu mau ke Yerusalem melewati Samaria dan orang Samaria itu tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kemudian murid-muridnya marah dan murid-muridnya mau supaya memerintahkan api turun membinasakan mereka. Nah, Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan, spirit apa yang kamu punya ini, gitu. Ya, roh apa? Jenis roh apa yang kamu punya? Yang di dalam itu jenis roh apa? Nah, baru ayat 56 berkata apa, tolong? For the Son of Man did not come to destroy man's lives, but to save them. And they went to another village. Karena anak manusia bukan datang untuk membinasakan kehidupan manusia, tapi menyelamatkan. Jadi ada spirit yang asing. Nah, spirit yang asing itu adalah spirit yang menghancurkan. Maka Tuhan Yesus menegur. Nah, ayat ini muncul, Tuhan bilang, kamu punya spirit apa?
Nah Bapak Ibu Saudara, jenis roh apa di dalam kita? Masing-masing manusia dibentuk ya dari roh-roh yang macam-macam. Karena manusia itu kan manusia roh. Dari Bapak Ibu Saudara, spirit apa? Ya, ada spirit-spirit yang menguasai dalam hati kita karena pengaruh orang tua. Itu ada. Jadi ada roh. Dan pada dasarnya manusia itu kan karena rohnya berdosa ya. Jadi roh ini kotor, mati itu sebetulnya. Maka Tuhan berkata, Tuhan Yesus kamu harus dilahirkan kembali. Dan rohnya ini itu dipengaruhi oleh spirit-spirit asing. Kebencian, termasuk dendam, marah, menghancurkan roh ini. Maka ada roh-roh asing yang harus kita mengerti. Sebab roh yang dari Tuhan itu adalah roh yang membawa damai, ya, sukacita, kebenaran. Terus kemudian di Galatia 5 itu buah roh. Kasih, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada roh-roh ya Bapak Ibu Saudara yang asing yang akan masuk. Nah kita menjaga hidup kita ini supaya kita ini tetap berjalan di bawah pimpinan roh. Makanya firman Tuhan berkata di surat Roma ya toh, dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Bagaimana kita hidup oleh roh? Kita harus bergerak dengan pimpinan roh. Nah roh ini memberikan buah, namanya buah roh. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus, maka roh saudara digantikan yang baru. Nah roh yang baru ini adalah roh yang dari Tuhan. Maka itu dikatakan dalam Yehezkiel, tolong buka Yehezkiel 26 ya. Yehezkiel 26 ya. Yehezkiel 36, 26 mungkin. Coba buka dulu. Yehezkiel 36 atau Yehezkiel 26 ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Aku memberi hati yang baru, roh yang baru. Ini 36, 26 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Yang keras. Nah, saudara kadang kita, ini kan kita udah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus. Roh yang menguasai kita ini, roh di dalam kita itu Roh Kudus. Maka itu kita mesti tahu tandanya roh Allah di dalam diri kita. Itu ada perubahan, hati yang keras jadi lembut. Kalau saudara pertama percaya Tuhan Yesus, pasti ada perubahan di dalam diri saudara, hati saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini harus bisa mengerti, merasakan peka. Orang Kristen itu bukan cuman pengetahuan Kristen saudara. Tapi kepekaan roh saudara harus punya. Karena firman Tuhan berkata, ujilah roh itu. Nah banyak sekali beberapa mungkin gereja, sebetulnya mereka tahu tapi mereka tidak memahami kalau itu roh asing. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti peka, punya kepekaan roh. Bagaimana roh saudara peka? Jika saudara senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara akan bisa merasakan ada roh asing yang masuk. Kalau saudara tidak peka, ya, maka lambat laun tanpa saudara sadar, ya, kebiasaan saudara akan berubah. Walaupun saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara udah habitnya udah berubah. Maka itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Kenapa pergaulan buruk bisa merusak? Karena ada pengaruh roh yang lain. Maka itu ada pengajaran-pengajaran yang namanya transfer spirit. Transfer spirit itu sebetulnya bukan klinik ya saudara, bukan hal-hal yang sifatnya magic ya. Tidak, spirit itu roh. Ada spirit yang baik, ada spirit yang buruk. Contoh, saudara kumpul aja sama orang malas, Anda akan jadi pemalas. Kumpul sama orang mabuk, Anda adalah pemabuk. Kumpul sama orang perokok, Anda perokok. Kumpul sama orang rajin, Anda rajin. Kok bisa ya? Kumpul sama orang yang semangat, saudara semangat. Karena itu spirit. Makanya kita harus bisa menentukan hidup kita, anak-anak kita. Jangan saudara main-main dikumpulkan kepada spirit-spirit lain. Kumpulkan spirit LGBT, pasti katut dia. Betul. Awalnya anak muda gagai. Lama-lama kumpul sama orang-orang yang cenderung LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, melambai mulai. Coba kumpulin 1 tahun. Maka itu kenapa kita harus mengerti bahwa roh yang di dalam kita lebih besar. Untuk apa? Menjaga roh-roh asing masuk. Saudara, lebih baik jangan berkumpul karena kamu tidak akan pernah tahan. Kita ini lemah. Jangan coba-coba saudara merasa kuat. Saya aja menghindar kok. Bukan tidak bersahabat. Jangan mencobai. Meskipun saudara pandai khotbah, meskipun saudara tingkat bahasa raummu itu bahasa langit dah, saudara akan gagal. Saudara merasa kuat, oh enggak apa-apa, saya mau ke diskotik lah, kumpul sama cewek-cewek lah. Enggak Pak, saya enggak ada apa-apa. Padahal saudara tahu kelemahan saudara di sana, saudara mulai coba Tuhan. Oh saya sudah lahir baru Pak, enggak mungkin, oh enggak bisa. Saudara pasti kalah, karena ada spirit yang masuk. Tanpa sadar, saudara mulai mencobai setan. Mencobai Tuhan, kok mencobai setan. Jangan coba-coba. Maka itu kita mesti peka. Ya. Saudara harus peka terhadap kelemahan saudara. Ya. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak mengizinkan roh itu masuk. Mengapa kok bisa pergaulan buruk mengubah kebiasaan baik? Ya karena witing trisno jalaran soko kulino itu loh. Itu bahasa Tagalog. Bahasa witing trisno itu. Jadi artinya ini bahasa Jawanya itu karena setiap hari kumpul saudara, maka ini kuat-kuatan nih, spirit siapa yang kuat? Makanya harusnya orang Kristen itu punya spirit yang gede. Untuk mencapai spirit besar, saudara harus memiliki kehidupan rohani yang besar. Kalau saudara jarang ibadah, doa pribadi, baca firman, Anda kumpul dengan spirit dunia, oh langsung Anda menjadi seperti dunia itu. Sedangkan yang sudah kumpul tiap hari dengan firman Tuhan, dengan roh Tuhan, kita ini terus menerus digembleng, itu aja kita menjaga diri. Karena apa? Kita rentan jatuh dalam pencobaan. Tapi yang lebih berbahaya saudara, itu spirit-spirit yang dimasukkan oleh setan. Keras hati, kesombongan, spirit perpecahan, kelicikan. Kita mesti peka. Kalau saudara deket Tuhan yang kudus terus, sesuatu yang masuk, saudara akan terasa. Kok saya begini ya? Kok ada spirit lain? Kok aku emosian ya? Kok sekarang aku gampang goyah ya?
Itu spirit-spirit lain saudara. Kalau yang Tuhan Yesus tunjukkan ke murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus berkata, murid-muridnya berkata bahwa apakah saya harus melepaskan api turun untuk membinasakan mereka. Tuhan tahu spiritnya murid-muridnya ini spirit jahat ini. Beda dengan doa kita minta murka supaya pertobatan. Itu beda. Tunjukkan murkamu untuk orang lalim, orang jahat. Ini kan Tuhan Yesus ditolak karena beda keyakinan. Loh, ditolak beda keyakinan kenapa? Beda dengan penyesat. Tuhan Yesus bilang, lemparkan dia ke laut. Penyesat-penyesat itu dibenci sama Tuhan Yesus. Lempar ke laut. Menyesatkan domba. Tapi ini beda. Makanya kita, saudara, kalau saudara peka, saudara akan bisa melihat semuanya hal, semua yang ada di dunia ini, lihat rohnya. Kamu bisnis sama siapa? Kamu ketemu sama siapa? Itu lihat rohnya. Spiritnya apa ini? Saudara akan terasa kalau saudara peka. Pertanyaannya apakah semua orang Kristen bisa peka? Bisa, karena saudara kumpul dengan siapa? Kalau saudara sering kumpul dengan pola A, kemudian saudara mendapatkan pola yang lain, pasti saudara merasa tidak enak. Dan iblis sengaja melepaskan spirit itu. Makanya minggu lalu saya jelaskan tentang benih, toh sudah. Benih itu di dalamnya ada spirit juga. Ya benih dilemparkan, ada benih asing. Benih saudara lahir dari benih yang tidak fana, yaitu benih dari roh Allah. Semua yang datang dari Allah itu baik, murni. Ya benihnya itu benih kerajaan Allah. Dan benih kerajaan Allah itu adalah benih yang baik. Tetapi iblis melemparkan ada benih yang asing. Nah, berbicara benih, kemarin sudah saya jelaskan, itu saudara ada di dalam pikiran kita. Benih itu ditabur di pikiran dan hati kita. Maka itu ada doktrinisasi. Dengan doktrinisasi saudara itu dilepaskan benih-benih terus. Makanya penting sekali kumpul dengan siapa, saudara mendengar siapa, Anda dengar YouTube, benihmu asing, keblinger dan sudah terjadi korbannya toh. Kok percaya sama manusia itu loh, kok bisa gitu loh. Orang di YouTube, saudara Tuhan bicara dengan saya, loh kok percaya? Zaman Nabi beda men. Nabi itu benar-benar tidak boleh salah loh. Aduh saudara, tadi siang kita ngobrol-ngobrol sambil makan siang dengan keluarga pemilik tempat ini. Dari anak pertama bilang, Pak Vibi tolong carikan saya gereja di Bali. Oke nanti saya ketemukan Bu Kristi. Karena punya rumah di Bali, ya di Sanur. Dan lebih banyak di Bali. Tapi nanti tanggal ini 19 dia berangkat ke luar negeri, tanggal 26 baru kembali di Bali, ya enggak ketemu saya. Dia bilang, aku sulit cocok dengan gereja. Karena mereka ngomong duit terus. Dia tidak melihat sesuatu yang murni. Waktu saya dengar, hati saya bilang, yes, apa yang kita lakukan tepat. Ada banyak orang-orang udah gelisah. Bosan mereka. Ngomongnya uang. Bersyukur di tempat ini mereka melihat sesuatu yang lebih mulia. Mereka tahu kita tidak pakai kolektor. Yang kita lakukan semua sosial. Dan saudara ini dicari gereja yang murni. Ya. Gereja yang memiliki spirit yang baik. Ya. Doktrin-doktrin yang benar. Yaitu apa? Penginjilan, penderitaan, pengabdian,
Bukan masalah kesuksesan, kemakmuran, ekonomi, apapun. Ujung-ujungnya selalu uang, selalu uang. Ngomong-ngomong begini, ujung-ujungnya khotbah-khotbah, ujungnya nanti minta sumbangan supaya dimasukkan. Aduh saudara, ya membuat malu sebetulnya. Tapi saya katakan, oke Pak, nanti saya akan carikan dan kami punya tim. Kembali Bapak Ibu Saudara, benih itu ditabur yaitu melalui pikiran dan hati kita. Makanya seberapa banyak saudara menerima doktrin, sudah sulit saudara. Teman-teman kita yang didoktrinisasi melalui YouTube, hati-hati, saya sudah bilang tutup. Kenapa Pak ditutup? Karena kamu belum bisa menerima, nak, kamu akan kepengaruh. Udah kejadian, mau ngomong ya gimana? Kalau sudah kita bilang itu salah. Tapi itu Tuhan katanya. Kalau sudah ngomong Tuhan bagaimana? Ya toh, Tuhan katanya. Tuhan itu pakai nalar, Bu, Pak. Sebagaimana yang saya katakan minggu, kalau orang dunia aja ngelihat kamu aneh, jangan ngomong Tuhan dah. Gak bisa. Jangan jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kalau hidupmu dipandang aneh sama orang dunia, nyentrik. Emang hidup saya sendiri sama Tuhan Yesus kok, sama Allah Bapa di surga kok. Iya, tapi tidak begitu. Tuhan Yesus berkata jadi terang dan garam. Ya toh, jadi dampak. Ini kan enggak aneh. Kejadian toh, vaksin bagaimana? Membuat banyak orang dibodohi oleh setan. Kok ya nurut? Di Alkitab itu loh ngomong apa gitu loh. Yang dikejar di Alkitab. Bukan kata orang. Dibohongilah. Jangan coba-coba percaya kalau orang berkata kata Tuhan. Jangan coba percaya. Uji roh itu dulu. Kalau memang dari Tuhan, spiritnya pasti membangun. Spiritnya pasti menolong, mengangkat, bukan menghancurkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ada spirit-spirit asing, roh-roh asing. Kenapa orang ini kemarin pelayanan bagus loh. Rajin berdoa, ya, semangat. Tapi setelah mungkin dia bekerjalah, setelah mungkin ketemu seseorang lah, atau pacaran lah, atau menikahlah, kok hilang? Berarti ada roh asing yang masuk dan dia mengizinkan roh itu masuk. Dan banyak sekali saudara, kalau saudara tidak berjaga-jaga, maka roh itu akan masuk. Itu sesungguhnya memang berasal dari si jahat. Tetapi spirit-spirit itu sebetulnya ya kalau saya katakan ya tidak bisa kita hanya melulu ngomong oh itu setan tanda kutip ya. Oh orang kesurupan. Ya kalau kesurupan jelas sekali roh asing. Ini tidak kesurupan. Anda tiba-tiba malas. Ada roh lain yang masuk ke saudara. Ada spirit lain. Itu yang namanya roh asing. Ya. Nah ini kita mesti harus berjaga-jaga. Saudara harus peka. Makanya kalau saudara tidak pernah melatih dengan kegiatan rohani, sering kumpul persekutuan, maka saudara tidak bisa membedakan. Waktu kita bersekutu ini roh apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan. Ketika saudara merasakan ya, iman saudara bekerja dan saudara merasakan, maka ketika saudara ada di dalam sebuah persekutuan, saudara akan merasakan roh yang sama ada di dalam saudara dengan Tuhan, dengan persekutuan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara dijaga ya, jangan sampai ada roh asing masuk dan saudara harus peka.
Spiritnya apa ini? Sama seperti Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang dulu datang ke rumah saya. Mereka datang ngomong, Pak Webi ini gini, jemaat gini. Saya cuma dengar aja. Yang saya dengar apanya? Spiritnya. Meskipun gelarnya pendeta, meskipun pengurus lah. Saya kalau ketemu orang, saya hanya lihat spiritnya. Sama seperti Tuhan Yesus. Murid-muridnya seakan-akan kan, wah ini menolak guru, bunuh saja, turunkan api, murkamu turunkan gitu. Loh kelihatannya tanda kutip rohani benar, itu menolak. Tapi Tuhan Yesus ngeliat ini spiritmu beda loh. Makanya waktu mereka datang, mereka menyampaikan bla 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 bla, saya diam aja. Saya tahu spiritnya jelek. Kalau spirit membangun enggak begini, langsung saya tegur. Enggak bisa. Jadi kalau saudara sudah dewasa rohani, dan saya ajarkan hari ini, ketemu siapapun lihat spiritnya apa, niatnya apa, itulah. Kelihatannya ngomongnya nasihati, saya dinasihati. Sesuatu yang kelihatannya untuk pertumbuhan gereja, tapi spiritnya jelek. Spiritmu jelek ini, enggak bisa. Oh Pak Febi gak iso dinasehati, katanya begitu saya sampean. Pak Febi sulit dinasehati, bukan sulit. Aku lihat spiritmu. Spiritmu tunduk taat enggak dulu? Saya dengan pemimpin saya dulu gembala, spirit saya kenceng saudara, taat, tunduk. Kalau spiritnya udah nyerang, ini enggak benar ini. Enggak akan saya dengar. Malah tak marahi mereka. Ya toh? Dan banyak orang berkata, pikir saya enggak bisa menerima masukan. Tidak. Spiritmu jelek. Lebih baik kamu diam. Gak usah ngomong lah. Kan begitu. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk menjaga hidup kita tetap in the spirit. Ya. Tolong buka 1 Yohanes 5 ayat berapa ya? Sebab roh di dalammu lebih besar. Itu 1 Yohanes 5 itu. Atau ayat 1 dulu, 1 Yohanes 5 ayat 1. Soalnya di mata saya muncul ayat itu terus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari mana? Dari Allah. Saudara, lahir dari Allah, ada benihnya dari mana? Dari Allah. Benih itu kan, kalau kelahiran manusia itu kan sperma dan ovum, sel telur. Ya, itu dari orang tua gitu loh. Benihnya itu ada spiritnya. Benih itu ada spiritnya. Makanya saya kan bilang, kalau orang percaya Tuhan Yesus, tidak ada spirit orang tua, tidak ada. Spiritnya dia nerima dari surga, baru total. Sebab baik yang dari dunia dengan baik yang dari Tuhan beda. Nah Bapak Ibu Saudara harus beriman di sana. Kalau orang Kristen masih bersikuku dengan spirit orang tua, sebaik apapun orang tuamu, maka saudara belum dikatakan orang beriman. Menjadi ciptaan baru itu total. Ya puji Tuhan, orang bilang ya apa, orang tua saya enggak bisa diteladani, ya puji Tuhan Pak, saya enggak mau juga kok dengan orang tua. Itu ada, karena keluarganya mungkin orang tuanya enggak bisa jadi teladan, ya dia bersyukur enggak saya pakai spirit dari surga. Loh, tapi kalau orang tuamu baik, apakah engkau tetap berpegangan bahwa hati yang baru, roh yang baru itu dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Itu yang saudara imani dulu. Karena setiap orang yang percaya, tolong ayatnya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Berarti saudara menerima spirit yang baru dari Allah. Bukan dari bapak ibumu. Bukan dari nenek moyangmu. Buang semua spirit itu.
Kalau saudara tidak mengaminkan dan mengimani ini, maka saudara tidak akan bisa membedakan. Semakin saudara mengenal Kristus, mengenal Allah Bapa, saudara semakin peka. Dan harus peka. Karena sewaktu-waktu Spirit itu datang. Ini bukan bicara tabiat lagi. Tiba-tiba saudara naik mobil, Spirit itu keluar karena apa? Saudara masih hidup dalam daging masalahnya. Dan semua manusia masih dikuasai oleh Spirit itu. Tetapi bagi orang Kristen, dia yang menguasai Spirit itu. Tiba-tiba saudara bisa muncul spirit lain. Waduh, kok gini ya saya? Ambisi. Nah, kalau saudara tidak peka, saudara akan dibawa spirit itu dan kamu jatuh. Iblis senang membuat saudara pokoknya tidak berjalan dengan pimpinan roh. Maka itu saya akan ajarkan di Gunung Sinai Worship yang sore, kalau kita ini harus tahu bagaimana kerjanya Allah dalam diri kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Allah tidak pernah memberi kamu ketakutan. Jadi tiba-tiba kok khawatir ya saya. Loh, gak ada hujan, gak ada angin. Pernah gak? Pernah pasti, saya aja pernah kok. Tiba-tiba kayak takut kehilangan. Ya toh? Khawatir. Aduh. Nah, kalau saudara tidak menolak, maka engkau akan dibawa oleh Spirit itu. Dan saudara, hatimu menjadi tawar. Nah, saudara harus tahu, ini Spirit dari mana? Nah, gimana tahu? Ya kenallah Tuhan, makanya umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Diajak pastor teaching gak suka. Sukanya lebih senang nyembah aja Pak. Ya pantas kamu nyembah dalam keadaan rohmu yang gak karu-karuan. Semua orang yang beriman, ya, pengenalan akan Allah semakin kuat. Dan itu yang mendorong dia, mendasari untuk dia menjadi penyembah, untuk dia mendasari dia menjadi pelayan, pendoa. Karena dia berdoa dengan iman dan dia percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau saudara tidak mengerti firman, bagaimana mungkin saudara bisa menyelami apa yang Allah kerjakan? Kalau saudara sudah tahu ayat ini, ketika saudara khawatir, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Anda punya kuasa, punya darah Tuhan Yesus. Tolong ayatnya tetap aja Krisna. Darah Tuhan Yesus ada. Jadi saudara harus ngomong, 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala kekhawatiran, segala kebimbangan, keluar. Nah, ini kan roh asing. Nah, mulai cari benihnya apa ini? Jangan tidur loh ya, kalau ngomong ini berat loh saudara. Ya. Benihnya apa? Kok bisa kamu khawatir? Gitu loh. Cari akarnya. Khawatir apa? Saya ini takut kehilangan Pak. Ya toh, dalam. Jujur, kehilangan apa? Kehilangan anak, istri. Tiba-tiba saya ini khawatir Pak. Itu spirit asing masuk. Shhh. Padahal roh itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi cari akarnya. Bukan cuman tengking sana, tengking sini. Tapi setelah tengking sana, tengking sini Anda tetap khawatir. Cari akarnya. Oh iya, di hadapan Tuhan, renungkan. Tuhan ampuni, aku khawatir kehilangan. Aku percaya bahwa hidupku ada di tangan-Mu. Keluargaku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang punya. Aku siapkan hatiku. Aku percaya. Itu yang saudara pelajari dan cari firman-Nya. Temukan firman-Nya untuk menyerang benih itu. Jangan biarkan berakar. Bisa ngerti? Itu yang saya lakukan saudara. Bagaimana itu Roh Kudus nanti ajarkan. Bukan sekedar tengkang-tengking.
Saudara harus ketemukan ini akarnya gimana. Kenapa saya begini? Kok saya jadi males ya? Kenapa ya? Cari akarnya. Temukan semuanya. Kenapa saya harus ibadah? Kejar, cari. Karena saudara bukan sekedar taat dengan saya. Ini AC 2 ya. Aku nyala noy 1 euro tok sumu ya. Aku jajan. Sana agak panas gak? Panas ya? Oh berarti tadi tak suruh matiin. Tadi baru 4 ya mas. Tambah lagi ya 1 AC-nya lagi. Sini aja. Jadi Bapak Ibu Saudara caranya harus begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa pekerjaan Allah itu tidak memberikan roh ketakutan. Tidak ada spirit ketakutan. Itu bukan artinya takut tikus, takut kecoa, bukan. Ada sesuatu yang masuk ke hati saudara, yang mempengaruhi jiwa saudara dan mempengaruhi tubuhmu. Orang yang punya ketakutan, mentalnya, jiwanya kena gampang sakit dia. Lemah antibodinya. Tidak ada orang takut tikus gampang sakit masuk angin, tidak ada. Betul? Orang takut monyet, takut beruang. Ya saya pun ya takut beruang saudara. Tapi orang takut beruang gak gampang masuk angin. Enggak. Haleluya. Juga spirit-spirit ini loh. Ya, saya itu, sorry ya maaf ya. Saya itu bukan melarang saudara sakit. Enggak. Saya itu menghargai kok. Namanya lemah tubuh dan semua itu beda-beda. Tapi ayo kita doa ya. Ya ada spirit-spirit setan-setan ya toh. Setan yang hari Selasa ya ono ae loro ono ae nobro ono ae. Nah itu kita lawan. Amin. Ya kok hari Kebo enggak ada apa-apa ya. Tapi mau masuk kemis itu geringgingan aku moroan. Loh aneh, itu kan setan. Ya mari kita lawan gitu loh. Enggak apa-apa, lemah enggak apa-apa. Saya tolak loh, saya enggak mau. Ya. Minggu gitu. Kelihatan yang buahnya banyak absen, enggak pernah ditengking soalnya. Sebetulnya seger kerjanya mau enak. Masuk minggu, ngeluh ya saudara, mulai pusing. Lah itu kan setan. Haleluya. Ngerti ya? Bukan menolak sakit loh. Artinya saya kemudian, oh yang sakit-sakit itu alasan. Bukan. Tapi memang itu sudah jadi rahasia umum. Dari zaman saya bertobat. Ya. Kalau sudah waktunya untuk Tuhan, ada aja saudara gangguan ya. Mau berangkat hujan deras tiba-tiba, loh aneh loh. Oh puji Tuhan hujan deras. Pak Bibi saya tak di rumah ya streaming haleluya. Yo rapopo. Yang penting Anda ikutilah. Saya maklum aja. Zaman dulu enggak bisa saudara, kan enggak ada streaming. Itu memang begitu. Mau berangkat uring-uringan iso. Dikudo mbek anak. Loh ya toh Pak, dikudo mbek bojo. Aduh. Loh kalau ndak ada kegiatan tuh aman ya. Baca koran, minum kopi ya enak. Besok ada kegiatan rohani, mesti ada aja. Temen telepon, aku tak datang ya. Loh aneh, kok enggak besoknya? Ya kurang ajar enggak? Milih, setan tuh milih hari yang baik. Marah memilih bagian yang terbaik harus. Jangan mau tolak. Amin ya. Kecuali emergency loh ya. Emergency kayak yang di Jakarta harus menjemput karena tim doa kita dari Belanda datang. Saya beritahu, Ibu next time jangan jemput minggu ya. Tapi saya tahu Bu, pesawat kalau dari Belanda, dari luar negeri itu kan wah sulit saudara. Kadang bisa jatuhnya minggu, Garuda bisa hanya datangnya hari itu. Ya udahlah. Ya Pak saya ngerti kok Pak ya. Tapi jangan ganggu kami. Ya bagaimana caranya? Tapi kan kasihan dari luar negeri. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, itu spirit-spirit yang saudara harus ngerti. Harus dilawan. Ayo coba cek sendirilah, ceken lah. Besok lah seger sampean, pasti seger. Kok aneh ya? Kerja masak ibu anter. Wah tukang masak deh.
Begitu bangun tidur, hari apa ini? Kemis, ngereges langsung dia. Loh, itu mesti ditolak. Loh aneh toh. Loh saya enggak nuduh loh ya. Enggak apa-apa, sakit itu enggak apa-apa. Tapi kok setan kurang ajar gitu loh. Loh saya ya pernah sakit kok. Makanya saya pesan jaga kesehatan ya di sini. Saya kan udah praktek ini fresh care saya kasih dalam. Sekarang ditambah satu. Praktek no saudara. Di belakang telinga saudara. Waduh sudah beda. Cobaan kalau dikasih gembala itu terimaan. Duh, sungguh dengan iman. Kemarin Sabtu yang acara di sini itu kan enggak tahu sampai telat makan sampai 1:30 loh saya pulang ya. Itu badan saya dan enggak kewaruan saudara. Saya kasih fresh care itu terus sampai saudara. Hampir berapa 1 jam tak kasih sama sini. Sama. Saya kan sudah melewati hal itu. Jadi bagi saya ya saudara. Hal-hal tantangan itu udah saya 24 tahun saudara. Ada gotir. Nggak ono saya rasanya nggak ada. Udah terlatih. Beda sama orang-orang itu. Makanya saya juga heran, tolong dicek gitu loh. Disurvei apakah spirit asing turun. Nah turunnya hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu pagi sama Minggu. Titenono. Lah kalau itu spirit, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saya dulu mikirnya gini waktu pertama-tama belajar. Saya ini waktu sakit ya, ke dokter itu ya antri ya nunggu tuh 1 jam kan gitu ah. Iya tuh, hari itu ke dokter tuh nunggu 1 jam. Iya, saya ibadah 1 jam tuh tak anggap ke dokter. Kecuali saya nggak bisa sampai harus mual, tumpah-tumpah ya toh. Ya nggak bisa saudara, muter pusing itu nggak mungkin. Tapi kalau saudara bisa mensurvei, mengecek, sakitku ikut. Jatuhnya hari setan itu lawan. Ya toh. Coba kalau Selasa libur enggak ada mengajar kan seger pasti. Enggak ada enggak apa-apa. Ya toh. Ya, coba ceken. Tenggorokanku kok moro-loro ya toh. Kemarin apa mangan gorengan. Loh kok ya pas ngono lho. Kok pas kamu kemarin pergi dagang dan keluar kota kok enggak loro tenggorokanmu. Aneh ya. Loh karena setan tuh tahu. Ngono loh. Makanya Anda itu harus punya komitmen dulu. Kecuali saudara memang tidak bisa meninggal, monggo silakan. Nah kita mesti tahu spirit-spirit ini. Kalau enggak ya saudara enggak akan maju. Kalau saudara sudah tahu spiritnya roh Tuhan ya. Kembali ke 1 Yohanes 5 dulu. Kalau saudara tahu bahwa saudara lahir dari Allah, setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan ya toh. Terus ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Terus 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. 4, sebab semua yang lahir dari Allah apa? Mengalahkan dunia. Bagaimana cara mengalahkan dunia? Saudara harus tahu pekerjaan Tuhan dalam diri saudara. Dan ini akan saudara bisa pakai praktek untuk umum. Ketemu orang, bisnis, saudara bisa ngerasa. Tiba-tiba emosi keluar. Kalau saudara peka gitu loh, Anda akan bisa mengendalikan. Loh apa ini spiritnya? Kita lihat, itu belajar saudara. Supaya kita tidak terombang-ambingkan. Makanya kenapa Tuhan tuh ngatakan, ayo nak rendah hati, lemah lembut, ayo tinggalkan hati yang keras. Supaya apa? Peka. Orang datang nih, perempuan datang, spiritnya apa ini? Kan kerasa ini. Spirit jina atau enggak ini? Kalau spirit jina pasti kerasa. Nah orang laki biasanya mendekat. Karena ada tarikan yang kuat. Perempuan juga bisa mendekat. Karena sekarang lesbian, homoseksual. Laki dengan laki itu sudah sekarang gak bisa membedakan
Apalagi kalau saudara ke Thailand. Ya toh, tidak bisa membedakan. Zaman sekarang dan dulu beda. Kita harus tahu siapa orang-orang ini. Nah kembali saudara, kita akan tahu spiritnya kemana ini. Nah ini tidak bisa dimaklumi. Artinya kalau saudara tahu spirit ini, kalau saudara tidak membendung, dan saudara mencoba untuk bertahan dan tetap di sana, bisa-bisa Anda juga bisa kena. Makanya Yusuf ketika dirayu Potifar, nyonya Potifar, dia lari. Kenapa lari? Loh kalau enggak lari amblas dia. Gitu, sampai dia lepaskan bajunya. Itu tidak mudah loh saudara, tidak mudah loh. Saya ngerasakan godaan begitu kuat. Makanya orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Memang ketika kita ini bisa tiba-tiba terpengaruh oleh spirit-spirit, tiba-tiba saudara ngelihat orang, iri hati muncul. Itu mesti peka. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Cari akarnya. Opo aku kok iri? Gitu loh. Jangan cuman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Medot. Dalam nama Tuhan Yesus. Sombong. Ya jangan. Ya. Bisa ngerti. Tapi cari, diem aja. Jangan cari di apotek. Kenapa? Dalam aja. Tidak apa-apa. Tuhan itu suka kita belajar untuk mengerti ada roh asing, spirit asing, ada api asing. Saya tunjukkan api asing dulu ya. Api asing bentar ya. Karena api asing itu sebetulnya spiritnya ini dengan api asing ada. Apakah ada api asing toh Pak? Nah api itu jadi gini, spiritnya ya terus meningkat jadi benih kan tanaman nih. Spirit apinya. Lah sama, benih jadi tanaman tumbuh. Spirit roh ini bisa jadi api. Dan api itu menghanguskan, ya, membakar. Api ini bisa menguasai kita sampai kita menjadi orang lain. Loh, aneh loh saudara. Dan itu kita bertobat loh. Nah tapi kan iblis maunya jatuhin kita terus gitu loh. Jangan sampai saudara jatuh. Tuhan tuh suka cari orang yang kuat. Makanya saya selalu bilang, jangan berkata bahwa ya Pak saya manusia biasa. Tidak, kamu adalah manusia Allah. Ayo, tidak mau jatuh, walaupun bisa jatuh. Tuhan Yesus bisa dosa enggak? Bisa, 100% dia bisa dosa. Tapi dia tidak mau berdosa. Allah berkenan. Makanya di surat Ibrani dikatakan, kenapa dia didengar doanya? Karena Tuhan Yesus hidup saleh. Oleh karena kesalehannya. Tolong ayatnya sih tak kasih tahu. Makanya kejar kesalehan. Kesalehan itu apa? Hari Selasa ke mall, hari Kamis ke Surabaya, hari Sabtu pagi sepedaan, nge-gym, lari, ya, keliling stadion, ya. Hari Minggu ada meeting. Itu bukan orang saleh. Orang saleh itu enggak gitu. Orang saleh itu takut Tuhan, suka ibadah, suka sembahyang. Makanya kalau hidupmu saudara rajin dia, doamu didengar. Enggak usah doa malahan, artinya untuk pribadi. Doa untuk keselamatan aja. Bentar ya, tolong masuk pemusik masuk, kita nyanyi lagu itu terakhir ya. Saya mudah-mudahan nanti ada pertanyaan kirim ya ke saya, nanti saya jelaskan lebih lagi. Tapi terus terang, jelaskan ini ya, saudara harus benar-benar mengerti. Karena ini mengalami, ada api, ada roh asing. Buka dulu Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Caca nanti briefing bentar sama aku ya. Tak ajari cara searching ini supaya tim media ngerti ya. Jadi saya pengen punya ngomong begini muncul ayat dah.
Dia yang cari ya, tak ajari searchingnya ya. Ada. Punya HP toh ya? Punya, oke puji Tuhan. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai apa? Baca. Manusia. Ia telah apa? Ini dicontoh. Jangan nyontoh koncomu Kristen yang hanya mikirin duit doa, bangun cita-cita. Dia mempersembahkan apa? Doa dan permohonan. Makanya doa itu memberi, itu doa. Melayani itu memberi, ibadah itu memberi, bukan meminta. Tuhan Yesus sebagai manusia dalam hidupnya mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis. Untuk apa? Kontrakan rumah. Untuk apa? Sekolah. Untuk apa? Dirinya. Tidak, untuk keselamatan. Dan keluhan kepada dia. Keluhan apa? Difitnah. Dihina. Keluhan apa? Keluhan itu hatinya itu menjerit oleh karena dosa-dosa yang ada. Dia lihat Bapa. Dia berkeluh kesah. Ini loh manusia berdosa. Maka Tuhan Yesus mengerti kita. Segala kelemahan kita dia ngerti saudara. Karena dia juga pernah dicobai. Dia tahu kalau saudara itu tidak tahan. Dia tahu. Saudara marah dia tahu. Pengen bunuh dia tahu. Pengen apa tahu. Makanya Tuhan Yesus akan senang. Ketika orang itu bisa melakukan sesuatu yang berdosa. Tapi dia tidak melakukan karena Tuhan upahnya besar di surga. Loh, sungguh saudara. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengar. Jadi karena apa? Kesalahan. Dan sekalipun dia adalah apa? Anak, ia telah belajar apa? Menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara, ayat ini pegangnya. Ini ayat emas. Jadi semua yang kita lakukan hari ini sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus hidup saleh. Ya. Maka itu spiritnya itu. Kesalehan itu. Nah kembali tadi dikit yang di di 1 Yohanes 5 tadi ya, saya tutup ya. 1 Yohanes. Oh sorry saya mau tunjukkan api dulu. Supaya Bapak Ibu semua mengerti ada api. Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Tambah dikit aja waktunya ya. Kemudian anak-anak Harun, Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan apa? Api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi perhatikan, kenapa muncul api asing? Karena nggak diperintah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan firman itu api asing. Gak perintah kok, Tuhan gak perintah kok. Semangatmu apa itu, apimu apa itu. Itu. 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini padahal anak imam. Ya. Ini anak-anak imam ini. Tapi mereka mencoba menaruh api asing. Tuhan tidak mau ada api asing. Jangan saudara melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, kemudian berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang-orang yang karib kepadaku. Kunyatakan apa? Kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Itu anaknya siapa? Harun. Harun itu siapa? Kakaknya Musa. Anaknya gimana? Mati. Di mana matinya? Di bait Allah. Loh, mati. Kenapa? Bawa api asing. Makanya saudara jangan main-main.
Tuhan tidak mau api asing. Api asing apa? Anda tahu kebenaran, Anda mau langgar kebenaran itu. Tidak diperintah Tuhan. Jadi ada api asing. Dan api asing munculnya dari mana? Ya spirit asing. Kenapa anak-anaknya kok bisa begitu? Karena dia sudah menerima spirit asing. Mulai tamak dia. Mulai mau curi itu. Persembahan-persembahan. Mulai dibakar. Gak disuruh Tuhan kok. Apa yang terjadi? Dimakan sama Tuhan. Jadi ada api Tuhan dan ada api asing. Api itu kan fire, on fire, semangat, memuji Tuhan semangat. Kenapa kamu? Kok memuji Tuhan tidak semangat? Ada api yang bekerja, tapi ada api asing. Memuji Tuhan tidak semangat, tapi kalau yang lain semangat. Ini apinya mana ini? Nah saudara harus tahu, api yang dari Tuhan membakar roh saudara. Tuhan Yesus berkata, cinta rumahmu menghanguskan aku. Apinya itu ada di rumah Allah. Jadi segala sesuatu yang mencoba untuk memadamkan api itu pasti ditolak. Dan tidak mengizinkan ada api asing yang masuk. Ada kegairahan yang asing. Tuhan tidak suka. Maka kita ini perlu mempunyai kepekaan itu saudara. Dan dikatakan di 1 Yohanes 5 tadi, sebentar ya. 1 Yohanes 5 tadi ayat berapa? Yang 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Jadi ngelawannya mesti pakai iman. Nah iman itu muncul dari firman. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Baca roh yang di dalam kamu lebih besar itu di mana ya? Di situ dong. Mestinya di bawahnya. Hah? 4 ya? Oh iya. 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah saudara harus tahu roh-roh yang berasal dari dunia. Itu spirit-spirit disebut spirit asing karena apa? Karena tidak sama dengan spirit yang datang dari Allah. Itu loh maksudnya. Spirit asing. Api asing itu api yang tidak sama yang datang dari Allah. Spirit yang dari Allah pasti menghasilkan api yang dari Tuhan. Dan api yang dari Tuhan membawa saudara itu semangat, on fire, menyala-nyala. Dan menyala-nyala ini membuat saudara tahan dalam penderitaan. Ada roh yang kuat, ada roh ketertiban, kasih, kekuatan. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepada kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk membedakan? Saudara harus mengerti firman Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan benar. Sebab firman Tuhan itu yang bisa membedakan antara pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau saudara tidak mengerti firman, saudara tidak belajar firman, saudara tidak membaca Alkitab, sulit sekali. Dan segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan Allah. Yang terakhir, miliki kedewasaan roh. Ibrani 5 ayat 11, tolong buka.
Ibrani 5 ayat 11 firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui ada api asing, ada roh asing? Artinya apa? Ada sesuatu yang berbeda dari yang saudara terima dari Tuhan. Dan itu menghasilkan habit kebiasaan yang dari Tuhan, doa. Makanya Tuhan selalu memakai kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau saudara sudah terbiasa dengan hal yang baik, saudara bangun, maka saudara akan tahu sesuatu yang tidak baik masuk. Nah, dibutuhkan kedewasaan rohani untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dari sudut waktu saudara harusnya menjadi pengajar, tapi kenapa kamu masih perlu diajar? Karena kita tidak pernah belajar dewasa. Maka sulit sekali. Kenapa kita masih gampang sekali dipengaruhi spirit asing? Benih asing. Jadi menghasilkan apa? Ya semangat yang berbeda. Saudara tidak punya semangat untuk ibadah, tidak punya semangat untuk pengajaran, tidak pernah punya semangat untuk pelayanan. Tapi yang lain kok punya semangat, saudara. Kerja semangat, hobi semangat, kegiatan sosial semangat. Tapi kenapa kamu tidak semangat di sini? Ada apa? Apimu apa? Spiritmu apa? Loh, kenapa kok spirit asing masuk? Kamu tidak pernah menghidupi spirit dari Tuhan. Kamu tidak pernah baca firman. Kamu tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Kamu tidak punya kebiasaan baik. Semua kamu lakukan hanya insidentil. Ya udah, katanya ibadah ya ibadah. Ya, tapi kamu nggak punya pola hidup. Orang yang tidak punya pola hidup teratur, dia mudah dipengaruhi dan gonta-ganti. Makanya kenapa kita perlu digembalakan, karena saudara diatur dengan baik, supaya ketika saudara mulai tidak teratur, saudara akan kembali lagi kepada aturan yang ada. Makanya perlu namanya aturan, dan aturan selalu ada di disiplin, komitmen. Kalau tidak ada aturan, saudara tidak akan pernah peka apakah yang saudara lakukan benar atau tidak. Amin. Maka itu dibutuhkan kedewasaan rohani dan juga pengenalan akan firman Allah supaya saudara peka bisa membedakan. Dan itu yang saya lakukan, saudara. Sampai hari ini. Bukan karena saya gembala. Dulu saya belum gembala. Tanya Pak Agus, tanya Iwan, tanya teman-teman yang dari gereja sebelumnya saya. Tidak ada saya seperti orang-orang yang punya setan. Di hari-hari Tuhan mesti ono ae. Gak ada itu saya. Kok bisa ya? Karena setan tahu orang ini komitmen. Orang ini tidak bisa tak ganggu dengan apapun. Apapun tidak bisa, kecuali gak iso tangi aku. Kecuali saya mengganggu saudara. Ngurus, kan tidak mungkin saya maaf buang kotoran di sini, tidak bisa. Tapi ya puji Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh, Allah turut bekerja. Dia yang bisa memulihkan kita. Tapi berapa banyak orang percaya? Tidak percaya. Maka roh yang di dalam saudara lebih besar. Ya. Bagaimana roh saudara bisa mengikuti Roh Kudus yang besar itu? Dengan kegiatan roh ini. Ayo belajar, yang saya katakan itu cobaan saudara. Supaya saudara bisa mengetahui, bisa peka terhadap spirit-spirit asing dan bisa menang melawannya. Tidak kalah, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.